Dibukanya tabir rasa ketika ruh mulai mendengar panggilan dari alam malakut. Setelah melewati ujian-ujian berat dan pencabutan dunia secara perlahan, Allah mulai memperlihatkan keajaiban tahap selanjutnya. Dibukanya tabir rasa. Ini bukan pengalaman luar biasa dalam bentuk penglihatan kasat mata, melainkan rasa halus yang muncul dari kedalaman jiwa. Ruh mulai memiliki kepekaan baru. Ia bisa merasakan keberadaan Allah di balik setiap kejadian. Ia bisa menangkap isyarat dari kejadian-kejadian biasa. Dan ia mulai mendengar sesuatu, bukan dengan telinga, tapi dengan kalbu yang hidup. Pada fase ini seseorang mulai memiliki rasa batin yang tajam. Ia bisa menangkap pesan Allah dari daun yang gugur, dari angin malam yang sejuk, dari seorang anak kecil yang tertawa, bahkan dari kehilangan dan kejatuhan. Apa yang bagi orang biasa adalah hal sepele, bagi orang yang hatinya telah dibuka menjadi pesan cinta dari Allah. Seolah-olah semesta mulai berbicara padanya, tidak dalam bentuk kata-kata, tapi dalam makna yang mendalam. Allah menjadi guru, dan dia menjadi pengajaran. Ia mulai merasakan bahwa dirinya sedang diawasi dengan cinta, bukan diawasi dengan ancaman, tapi dengan rahmat. Setiap kali ia berniat buruk, ada rasa tidak nyaman dalam hatinya. Setiap kali ia tergelincir dalam lalai, ada bisikan halus yang membuatnya tersadar. Ini bukan suara gaib, tapi rasa yang tumbuh dari kalbu yang dibersihkan. Dan rasa inilah yang oleh para sufi disebut zauq, yakni pengecap batin terhadap kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari. Allah seakan tidak lagi jauh. Dia hadir dalam getaran hati. Ruh mulai belajar untuk tidak mengandalkan akal semata. Ia tahu bahwa akal punya batas. Tapi rasa yang lahir dari ketundukan dan kejujuran spiritual mampu menembus tempat yang tidak bisa dijangkau logika. Rasa ini yang membuat seorang hamba bisa memilih diam saat disakiti, tersenyum saat diuji, dan bersyukur dalam keadaan yang tidak disukai. Karena ruh telah mendengar panggilan dari sisi Allah yang tidak terucap namun sangat nyata. Sebuah panggilan yang membuat dunia seperti gema dan akhirat seperti cahaya. Seringkali, seseorang yang telah sampai ke fase ini tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata apa yang ia alami. Ia hanya bisa berkata, "Aku merasa ada yang membimbingku." Atau, "Aku seperti tahu arah, padahal aku tidak memikirkannya." Inilah pertanda bahwa Allah telah membuka jalur komunikasi ruhani, bukan melalui wahyu, tapi melalui ilham, firasat, dan rasa yang dibimbing langsung olehnya. Fase ini adalah anugerah besar, tapi tidak bisa didapat kecuali setelah hati dibersihkan dengan sabar dan ujian. Disinilah biasanya seseorang mulai mencintai kesunyian. Ia bukan lari dari dunia, tapi karena sunyi membuatnya bisa lebih mendengar suara ruh. Ia mulai mengurangi bicara yang sia-sia, bukan karena sok bijak, tapi karena setiap kata mulai terasa berat. Ia mulai mencintai waktu malam, bukan karena insomnia, tapi karena malam adalah saat yang paling dekat antara hamba dan Tuhannya. Ia mulai menikmati zikir, bukan karena ingin pahala, tapi karena merasa damai. Semua ini adalah tanda bahwa ruhnya sudah mulai mengenal Allah, bukan hanya secara teori, tapi secara rasa. Dan ketika ruh sudah sampai pada makam ini, maka ia sudah tidak lagi berjalan dengan kaki, tapi dengan cahaya. Bukan cahaya yang menyilaukan, tapi cahaya yang menuntun dalam gelapnya dunia. Ia belum menjadi wali, tapi ia sudah mulai diberi rasa oleh Allah. Dan dari rasa itu akan lahir banyak rahasia.